Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Hollywood yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 dengan judul Jungle Cruise. Film ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Emily Blunt, dan Jack Whitehall. Jungle Cruise berkisah tentang usaha seorang ahli botani untuk menemukan bunga keramat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Usaha ini tidak mudah karena ia harus berhadapan dengan makhluk immortal yang juga siap merampas bunga itu darinya. Seperti apa keseruan cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan narasi yang menceritakan tentang pria bernama Don Aguirre. Aguirre berpetualang untuk mencari pohon suci yang dijuluki Tears of the Moon. Bunga dari pohon suci ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Don Aguirre diyakini pernah menemukan Tears of the Moon, tetapi ia diserang oleh ular yang mematikan. Para pelindung pohon suci Tears of the Moon kemudian menyelamatkan Aguirre dan teman-temannya. Mereka menghadiahkan sebuah benda keramat, yaitu mata anak panah, yang menjadi kunci untuk menemukan Tears of the Moon. That possesses unparalleled healing powers. I have come here today to request access to your... Ada seorang ilmuwan muda bernama McGregor. McGregor mempresentasikan sebuah teorinya terkait sejenis pohon suci yang dijuluki dengan sebutan Tears of the Moon atau air mata rembulan. Menurut Gregor, pohon suci ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Para ilmuwan lain tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gregor karena menurut mereka pohon keramat itu hanyalah sebuah mitos. Di sisi lain, seorang wanita bernama Lily secara diam-diam hadir di sana. Lily menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan dengan melumpuhkan penjaganya. Setelah itu, ia mencuri sebuah benda keramat berupa sebuah mata anak panah. Tetapi belum sempat Lily kabur, ia keburu kepergok pria yang bernama Joachim. Lily berusaha kabur melalui jendela dan ia terlalu takut untuk melompat karena gedung itu lumayan tinggi. Aksi Lily disaksikan oleh McGregor dan ilmuwan itu berhasil membantu pelarian Lily. Shipping outlets. Joachim adalah seorang donatur yang mensponsori para ilmuwan. Ia merasa kesal karena benda keramat yang sangat diinginkan ternyata dirampas oleh Lily. Joachim kemudian memukul ilmuwan yang ada di sana. This one is undoubtedly the cheapest. Personally, I find that very hard. Ada seorang pemandu wisata bernama Frank. Frank membawa para wisatawan menaiki sebuah kapal pesiar kecil di zamannya. Mereka menyusuri sungai Amazon. Frank terlihat sangat menguasai medan dan sangat paham luar dalam tentang hutan berbahaya itu. Frank bahkan menakut-nakuti pengunjung. Ia bekerja sama dengan suku pedalaman di sana. Tujuannya adalah agar para pengunjung tadi mendapatkan sensasi menegangkan dari tur mereka. Frank mengalami masalah keuangan. Ia meminjam uang dari seorang rentenir yang bernama Nilo untuk perbaikan mesin kapalnya. Dan sekarang ia kesulitan membayar. Kapal Frank akhirnya disita oleh Nilo dan akan dikembalikan kepada Frank jika Frank mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 minggu. Told you not to wear trousers. Lily adalah seorang ahli botani dan ia memiliki saudara laki-laki yang bernama McGregor. Setelah mendapatkan benda keramat berupa mata anak panah, Lily mengajak saudaranya McGregor untuk mencari pohon suci Tears of the Moon. Mereka berangkat dari kota London menuju Brasil. Lily butuh pemandu jalan yang handal untuk menjelajahi Amazon. Kebetulan, pria bernama Nilo adalah penyedia jasa terbaik untuk perjalanan itu. Setibanya di Brasil, Lily mencari kantor tua Nilo dan di saat bersamaan, Frank menerobos masuk ke kantor itu melalui jendela untuk mencuri sejumlah uang milik Nilo. Lily mengetuk pintu kantor dan memaksa masuk. Frank yang kepergok berpura-pura menyamar menjadi tua Nilo. Frank pada awalnya tidak ingin Lily masuk ke dalam, tetapi ia akhirnya membukakan pintu ketika Lily menawarkan uang dalam jumlah yang banyak jika Frank alias Nilo palsu ini mau membantu. Setelah itu, Lily membuka peta Amazon yang ia peroleh dari almarhum ayahnya.
Ayah Lily pernah bercerita tentang Tears of the Moon ketika Lily masih anak-anak. Menurut sang ayah, pohon suci langka Tears of the Moon hanya ada di wilayah yang bernama Lagrimas de Cristal, sebuah tempat yang paling jauh dan berbahaya di Amazon. Nilo palsu mengajak Lily ke sebuah bar dan mereka bernegosiasi tentang bayaran yang akan diterima. Tetapi mendadak Nilo yang asli muncul di sana. Merasa tertipu, Lily memilih pergi. Sesaat sebelum Lily pergi, mata Frank tertuju pada kalung yang dikenakan Lily. Benda itu adalah benda keramat yang Lily curi dari Joachim. Frank membujuk Lily agar mau menyewa dirinya. Setelah ditipu dalam pertemuan pertama, Lily tentu tidak mau lagi mempercayai Frank. Tetapi sejurus kemudian, Frank berhasil menyelamatkan Lily dari terkaman seekor macan. Ia juga mampu mengusir hewan buas itu keluar dari bar. Terkesan akan betapa berani dan hebatnya Frank, Lily akhirnya mau mempekerjakan Frank sebagai skipper alias penunjuk jalan bagi mereka. Ia siap membayar uang muka sebagai tanda jadi. Dan ternyata macan tadi adalah hewan peliharaan Frank yang bernama Proxima. Saudara laki-laki Lily yang bernama McGregor membawa banyak sekali barang-barang yang membuat Frank keberatan untuk memasukkannya ke dalam kapal. Barang-barang itu ia buang sebagian agar kapalnya bisa bergerak lebih cepat. Di saat bersamaan, Lily ternyata diculik oleh sekawanan penjahat utusan Joachim. Frank terpaksa berangkat tanpa Lily karena anak buah Tuan Nilo mengejar Frank karena kapal itu masih di bawah sitaan Tuan Nilo. Lily berhasil keluar dari tempat penyekapan, tetapi kali ini ia harus berjibaku dengan beberapa pria. Frank yang sudah berada di dalam kapal memilih melompat keluar untuk menyusul Lily. Pada akhirnya, Frank menemukan Lily dan memukuli para penjahat tadi. Frank melompat masuk ke dalam sungai dan berenang menuju kapal yang sedang bergerak. Sedangkan Lily, ia harus berayun pada sebuah katrol karena Lily tidak bisa berenang. Sesaat sebelum mereka benar-benar lepas dari pelabuhan itu dan bergerak menuju ke Lagrimas de Cristal, Joachim muncul dari kedalaman sungai dengan sebuah kapal selam yang dilengkapi senjata. Lily dan Frank beruntung karena baling-baling kapal selam Joachim tersangkut pada seutas tali di pelabuhan yang membuat kapal itu tersangkut dan menabrak dermaga. Petualangan Lily menuju Lagrimas de Cristal dimulai. Karena mereka tidak banyak membawa amunisi termasuk makanan, Frank menangkap piranha untuk dijadikan makan malam. Saat McGregor bersiap untuk tidur, ia dikejutkan oleh Proxima yang bersiap menerkam dirinya. Frank dengan santai menenangkan kucing besar peliharaannya itu, yang membuat Lily sadar jika Frank benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Joachim dengan tetesan air berhasil membangkitkan kembali sang legenda yaitu Don Aguirre. Frank menginginkan mata anak panah keramat yang ada pada Lily. Ia meminta Proxima untuk mencurinya dari tas Lily. Di luar dugaan, mereka harus berhadapan dengan air terjun. Jika jatuh ke sana, alamatnya mereka tidak akan selamat. Frank dengan skill dewanya memutar kapal ke bagian sisi sungai yang tidak curam. Mereka selamat dari air terjun itu. Sayangnya, posisi kapal yang terombang-ambing arus membuat botol anggur milik McGregor pecah. Proxima yang awalnya berniat mencuri benda keramat milik Lily, sekarang malah menjilati cairan anggur dan membuatnya mabuk. Sehingga ia gagal mendapatkan mata anak panah keramat milik Lily. She ever stop being so Instar Amenvia? Ketika Frank dan McGregor mencari kayu bakar, Lily menemukan rahasia besar terkait masa lalu Frank. Pria ini ternyata dulunya pernah berusaha untuk mencari pohon suci Tears of the Moon. Ia bahkan memiliki banyak peta dan catatan terkait panah keramat itu. Saat ditanya, Frank mengakui bahwa ia sudah berhenti mencari pohon suci itu karena ia tidak pernah menemukannya dan menganggap jika pohon keramat itu hanyalah sebuah mitos. Bahkan menurut Frank, 400 tahun yang lalu, Don Aguirre menghilang dan mayatnya tidak pernah ditemukan dalam usahanya untuk mencari Tears of the Moon. Frank, McGregor, dan Lily ditangkap oleh suku pedalaman di Amazon.
Mereka dibawa menghadap kepala suku. Konon, Frank bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Menurut Frank, Lily diminta kepala suku untuk menyerahkan mata anak panah kepada kepala suku itu. Jika tidak, maka Lily tidak akan selamat. Lily tidak mau menyerah. Ia berhasil membuka ikatan pada tangannya dan bahkan mengambil senjata kemudian mengancam salah satu anak perempuan suku pedalaman ini. Merasa Lily serius dengan ancamannya, kepala suku akhirnya membuka kedok Frank. Ternyata suku pedalaman ini tidak berbahaya seperti yang Frank katakan. Mereka dan Frank sudah berteman baik sejak lama. Frank hanya butuh bantuan mereka untuk melancarkan sandiwaranya guna mengambil benda keramat yang ada pada Lily. Lily menampar Frank karena pria itu tidak pernah bisa dipercaya. Lily kemudian meminta bantuan salah seorang wanita untuk menafsir apa yang tertera pada mata anak panah keramat itu. Kepala suku menjelaskan bahwa pohon suci yang mereka cari itu tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Lily memutuskan pergi ke sana tanpa Frank karena Frank tidak pernah bisa dipercaya. Men heal. Sank into the west, over the heart of the... Don Aguirre bangkit kembali dari kematian dan menjadi seorang monster immortal yang dipenuhi ular. Tidak hanya itu, monster lain teman Aguirre juga muncul dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang menyerupai akar kayu, katak, dan juga lebah. Mereka berhasil merampas kalung mata panah milik Lily. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merampas kembali kalung itu. Tetapi sejurus kemudian, Lily dan Gregor melarikan diri. Setelah ia mendapatkan kembali kalungnya sedangkan Frank, ia ditikam oleh Aguirre dan terjatuh di bawah sungai. Lily dikejar oleh Aguirre dan 3 temannya. Ketika hampir berhasil meraih anak panah Lily, Aguirre dan teman-temannya justru tersedot oleh sungai. Mereka hanya bisa bertahan hidup jika berada di area sungai. Mereka tidak mampu menjejakkan kakinya terlalu jauh dari sungai karena jiwa mereka dikutuk. Mereka akan tersedot ke arah sungai dan berubah menjadi batu jika tidak tersentuh air. Dan untuk memecahkan kutukan itu, mereka butuh mata panah yang dimiliki oleh Lily. Anak panah itu akan menuntun mereka untuk mencari pohon suci Tears of the Moon. You're alive. How are you alive? Yeah, Frank's alive. Lily dan Gregor menemukan Frank masih hidup. Mereka terkejut saat mengetahui jika Frank tidak berdarah ketika tertusuk pedang. I'm counting. 1. Frank menjelaskan bahwa dirinya adalah Francisco, teman seperjuangan Don Aguirre, dalam mencari Tears of the Moon 400 tahun yang lalu. Menurut Frank, Aguirre adalah abang angkatnya. Pada tahun 1556, Frank dan Aguirre berangkat dari Spanyol menuju ke Amazon untuk mencari pohon keramat Tears of the Moon guna menyembuhkan putri Aguirre yang sedang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta Amazon yang digunakan Lily saat ini. Mereka terus mencari tanaman suci itu, namun tidak mampu melawan kekuatan alam. Satu persatu anak buah Aguirre tewas. Yang tersisa hanya Aguirre dan teman-temannya, bahkan mereka hampir saja meninggal dunia. Beruntung mereka diselamatkan oleh penduduk pribumi dengan memberikan mereka bunga dari pohon suci The Tears of the Moon. Bunga suci ini mampu menyembuhkan mereka. Ketika sudah sembuh, Aguirre tidak sabar ingin membawa pulang bunga itu agar diberikan kepada putrinya. Ia meminta bunga suci itu tetapi kepala suku menolaknya. Aguirre kemudian menghabisi mereka semua. Dan yang tersisa hanyalah putri kepala suku itu sendiri. Kebetulan putri ini memiliki mata anak panah keramat. Aguirre ingin merampas benda itu dari sang putri dengan cara membunuhnya. Tetapi Frank menyelamatkan sang putri dan memintanya untuk melarikan diri. Aguirre berusaha mengejar, namun ia dan teman-temannya dikutuk oleh kepala suku sebelum kepala suku tadi menghembuskan nafas terakhirnya. Kutukan inilah yang membuat Aguirre dan teman-temannya hidup abadi dan mereka tidak pernah bisa mati. Tetapi mereka tidak bisa menjauh dari sungai. Jika tidak, maka mereka akan berubah menjadi batu. Aguirre merasa dikhianati oleh Frank. Sebenarnya ia telah membunuh Frank berulang kali. Tetapi mereka immortal. Jadi sekalipun Frank mati berulang kali, maka ia tetap hidup kembali. Merasa lelah dan sakit karena ditusuk pedang Aguirre berulang kali, Frank menyusun siasat untuk menjebak mereka berempat dalam sebuah perangkap. Suatu hari saat keasyikan mengejar Frank, Aguirre dan teman-temannya terjebak dalam perangkap yang jauh dari sungai dan hal itu membuat mereka berubah menjadi batu. Sampai pada akhirnya
Joachim mendatangi Aguirre dan teman-temannya, kemudian menghidupkan kembali mereka dengan memerciki tubuh Aguirre menggunakan air, sehingga mereka tidak lagi menjadi batu dan kembali ke sungai. Frank mengaku menjalani hidupnya 400 tahun dengan mendirikan rumah dan pelabuhan di tepi sungai. Ia bahkan menyediakan jasa pelayaran kapal pesiar di dalam hutan dengan sebutan Jungle Cruise. Frank sebenarnya merasa lelah hidup selama itu dan ia ingin beristirahat. Jika pohon suci itu ditemukan, maka Frank memiliki kesempatan untuk lepas dari kutukan itu. Lily merasa simpati kepada Frank. Perlahan ia mulai menyukai pria itu. Gregor dan kepala suku mendayung perahu kecil. Wanita suku pedalaman itu kemudian melompat ke dalam sungai dan berenang untuk melarikan diri. Sedangkan Gregor ia pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Joachim. Setelah diancam, Gregor akhirnya memberitahu Joachim kemana tujuan Lily dan Frank. He is here and will be ours. I cannot share. Frank tiba di sebuah tempat. Ternyata pohon suci itu berada di dasar sungai dan gerbang untuk masuk ke sana terlalu kecil yang membuat Frank tidak bisa masuk ke dalam. Frank meminta bantuan Lily untuk masuk ke dalam dan membuka kunci pintu itu, tetapi masalahnya adalah Lily tidak bisa berenang. Lily berenang dibantu oleh Frank ketika ia masuk ke dalam gerbang yang menyerupai kurungan. Lily secara tidak sengaja menginjak tombol yang membuat ia terjebak di sana. Agar Lily tetap bisa bertahan dan bernafas, Frank memberikan napas buatan kepadanya. Frank bahkan sempat diserang oleh beberapa ekor ikan piranha. Beruntung, Lily kemudian berhasil membukakan pintu yang membuat air tersedot jatuh ke bawah dan mereka menemukan sebuah goa di dinding air terjun. Tidak hanya itu, Joachim juga muncul dari dasar sungai dengan kapal selam miliknya. Ia terlihat sedang menyandra Gregor. No. Mereka semua kemudian masuk ke dalam goa dan menemukan jika pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan kembali pohon itu, Lily dan Frank harus menyatukan potongan anak panah yang dimiliki Lily pada kepingan puzzle yang ada di dinding goa. Setelah berhasil melakukan itu, pohon tadi mendadak tumbuh dan dipenuhi bunga. Joachim yang serakah tidak mau berbagi kepada orang-orang. Ia mengacungkan pistol dan mengancam hanya ada 2 bunga yang boleh diambil, yaitu satu untuk dirinya dan satunya lagi untuk Lily atau Frank. Lily dan Frank menyusun siasat agar bisa menipu Joachim. Lily kemudian menembak Frank yang membuat Joachim berpikir bahwa Frank sudah tewas padahal pria itu immortal. Ketika Lily dan Joachim memanjat pohon untuk memetik bunga, di saat itulah Frank menghabisi anak buah Joachim. Sesuai namanya, bunga itu hanya bisa mekar jika disinari oleh cahaya rembulan yang masuk melalui celah dinding gua. Dan perlahan sinar rembulan mulai habis seiring dengan layu dan hancurnya bunga-bunga itu. Dengan kecerdikannya, Lily berhasil memetik sekuntum bunga yang tersisa, sedangkan Joachim ia kembali tertipu dan tidak mendapatkan apapun. Tidak hanya bunga, ranting dan cabang pohon juga mendadak mati dan menjadi rapuh ketika cahaya rembulan meredup. Joachim berusaha merebut bunga terakhir dari tangan Lily. Tetapi Lily dengan cekatan membuang bunganya ke bawah dan disambut oleh Frank. Setelah itu, Aguirre dan teman-temannya datang. Aguirre dan teman-temannya mengejar Frank dan berusaha untuk merebut bunga itu darinya. Joachim kesal dengan trik licik Lily. Ia mencoba menyerangnya, namun Joachim justru tewas akibat tertimpa batu besar setelah dipukuli oleh Gregor. Aguirre dan teman-temannya terus menyerang Frank. Mereka ingin merampas bunga itu, namun mereka tertipu karena bunganya justru diberikan Frank kepada Gregor. Di sisi lain, Frank dengan sengaja membenturkan perahunya kepada dinding batu yang membuat dinding itu roboh dan menutupi saluran air. Sungai pada akhirnya menjadi kering. Alhasil, Frank, Aguirre dan teman-temannya berubah menjadi batu. Lily menangis menyesali Frank yang telah berubah menjadi batu. Ia memberikan bunga itu kepada patung batu Frank.
Setelah itu Lily dan Gregor meninggalkan gua. Tetapi sejurus kemudian, film ditutup dengan adegan di mana Frank kembali hidup menjadi manusia. Ia kini sudah terbebas dari kutukan. Tidak hanya itu, saat sinar rembulan masuk ke dasar gua, sekuntum bunga terlihat mekar dan Lily berhasil mendapatkannya. Yang artinya Lily berhasil menemukan obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Lily dan Frank akhirnya menjadi pasangan kekasih dan film pun berakhir.